Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aini Yusreda, peserta Latsar CPNS dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Angkatan ke-28 NDH 01 Kelompok 1. Pada Latsar kali ini, kami menggunakan metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara langsung, tatap muka, atau menggunakan Zoom Meeting. Sedangkan asinkronus adalah metode pembelajaran tidak langsung yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dalam agenda 1, ada 3 materi yang wajib kita kuasai. Yang pertama ada materi wawasan kebangsaan, yang kedua ada analisis isu kontemporer, dan yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Mari kita kupas tuntas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi learning journal agenda 1. Video ini bukan hanya tentang apa yang saya pelajari, tapi juga tentang bagaimana materi ini terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu lalu, saya melihat sebuah informasi viral di media sosial tentang kebijakan pemerintah. Banyak komentar yang langsung menyalahkan tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Nah, dari itu saya berpikir, bagaimana jika seorang ASN ikut terpengaruh informasi yang belum tentu kebenarannya? Dari situlah saya merasa pembelajaran agenda 1 ini sangat relevan, bahkan sangat dekat dengan realita hari ini, terutama di era digital dan generasi Gen Z. Selama pembelajaran agenda 1, saya mempelajari tentang wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang menarik bagi saya adalah semua materi ini bukan hanya tentang teori, tapi benar-benar menjawab tantangan zaman. Contohnya, sebagai bagian dari generasi yang hidup di era digital, kita dihadapkan dengan arus informasi yang sangat cepat, namun tidak semua informasi itu benar. Nah, disinilah pentingnya analisis isu kontemporer tersebut, agar kita tidak mudah terprovokasi dan bisa tetap bersikap objektif sebagai seorang ASN. Jika saya gambarkan kerangka berpikirnya, yang pertama ada wawasan kebangsaan. Ini sebagai fondasi utama. Ini akan membentuk rasa cinta tanah air dan kesadaran bahwa setiap tindakan yang kita lakukan harus selalu berpihak pada kepentingan bangsa. Yang kedua ada analisis isu kontemporer. Ini berperan sebagai kemampuan berpikir kritis, terutama di era digital dan di kalangan generasi Gen Z, untuk menghadapi isu-isu seperti hoax, polarisasi sosial, dan tekanan ekonomi yang menjadi tantangan nyata. ASN tidak boleh hanya mengikuti arus. ASN harus mampu memahami, menganalisis, dan memberikan solusi. Yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Ini bukan cuma soal angkat senjata, tapi bagaimana menjaga stabilitas bangsa dari ancaman non-fisik seperti disinformasi, radikalisme, dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Jadi bukan berdiri sendiri, tapi saling menguatkan. Setelah mempelajari semua ini, saya menyadari satu hal, bahwa menjadi ASN di era sekarang tidak cukup hanya bekerja dengan baik. Kita harus mampu berpikir jernih di tengah derasnya informasi, bersikap bijak di tengah perbedaan, dan tetap teguh pada nilai integritas. Sebagai bagian dari generasi muda, saya merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk tidak hanya mengikuti perubahan, tapi juga menjadi bagian dari solusi. Kedepan, saya berkomitmen untuk terus bersikap kritis terhadap isu, menjaga semangat bela negara dengan kontribusi nyata di tempat kerja. Sebagai penutup, saya percaya bahwa agenda 1 bukan hanya sebuah pembelajaran, tapi sebagai fondasi yang penting untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.